Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pimpin baca doa dulu oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar baiknya kita baca terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cek dulu ya kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Andra sama sakit? Ada suratnya? Oh ini ya? Ya. Bab kemarin silakan buku paketnya untuk dibuka. Bab kemarin kita sebelumnya sudah mempelajari tentang ya. Kerjasama dalam berbagai bidang ya. Di mana kerjasama itu bisa kita laksanakan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya kerjasama di lingkungan keluarga seperti apa? Kerjasama lingkungan keluarga. Kerjasama di lingkungan keluarga. Di rumah. Contoh kerjasama. Yang bab kemarin. Contohnya. Membantu ibu dalam hal memasak. Ada lagi? Menyapu, berarti membereskan rumah. Ada lagi? Bantu ayah ke mana? ladang. Ke ladang. Kemudian kerjasama di lingkungan sekolah. Gotong royong dalam hal apa? Membersihkan kelas. Kalau di lingkungan masyarakat gotong royong? Solokan, apalagi sekarang musim hujan supaya tidak terjadi banjir. Oke. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke materi ini ya, wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini setiap ini ya
Ini untuk materinya. Nah, di setiap negara menempati luas wilayah yaitu tempat tertentu dan memiliki batas-batas tertentu pula. Yang kedua, rakyat. Setiap negara memiliki rakyat yaitu setiap orang yang mendiami wilayah negara tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah berdaulat. Setiap negara memiliki pemerintah yang berdaulat dengan lembaga-lembaga negara serta segala identitas negara yang membedakan negara lainnya. Nah, ini pengakuan negara lain, adanya pengakuan dari negara lain. Negara dapat berhubungan atau bekerja sama dengan negara manapun dan organisasi di dunia. Nah, ini bisa kalian lihat ini. Ya. Ini peta Indonesia. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke, kalian bisa lihat di sini. Nanti yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Ya, ini ya. Nah, ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang menegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan negara adalah salah satu unsur yang merupakan satu kesatuan di wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Indonesia ada berapa ini? 3. Nah, ada wilayah daratan, ada perairan, ada udara. Nah, ini Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Nah, pasal 25 yang bunyinya ya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini kemudian pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kemudian pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Bentuk negara yang berlaku di Indonesia mengalami bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat atau federasi seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, ini untuk upaya untuk menjaga kesatuan wilayah. Sikap yang harus dihindari dalam menjaga keutuhan NKRI. Apa itu kepanjangan dari NKRI? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, sukuisme, entrosentrisme, fanatisme, dan ekstremisme. Nah, ini Indonesia ya, tadi udah. Nah, ini upaya menjaga kesatuan. Tadi udah ya. Nah, ini. Nah, sikap yang harus dikembangkan. Nah, ini sikap kita selaku bangsa dan negara yang harus dikembangkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, toleransi, dan kerja. Nah, ini sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan terdekat. Nah, tadi dalam hal gotong royong juga ada mulai di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sama saja di bab ini juga kita dalam sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan terdekat. Pertama, di lingkungan keluarga. Yang pertama, patuh dan hormat kepada orang-orang yang lebih tua dari diri kita masing-masing. Dari bab sebelumnya itu ada kaitannya dengan bab norma ya.
Kemudian saling menyayangi dan mencintai sesama anggota keluarga sebagai Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepada anggota keluarga yang lain jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Nah, ini untuk di lingkungan sekolah. Menjaga nama baik sekolah saat mengikuti kompetensi antar sekolah. Ya, biasanya pada saat kita tanding, ya, pertandingan itu sering terjadi Nah, ini menjaga nama baik sekolah saat mengikuti kompetensi antar sekolah itu harus dijaga, ya, menjaga emosi. Yang kedua, menjalin hubungan persaudaraan dan pertemanan kepada sesemua teman tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini jadi ada kaitannya dengan bab-bab selanjutnya, bab-bab kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di bab keberagaman, ya, tidak membedakan suku, agama, ras. Kalau di kita tidak membeda-bedakan mana laki-laki dan perempuan. Pada saat kerja kelompok misalnya berdiskusi itu harus sama-sama. Pada saat di sekolah misalkan untuk mengerjakan piket harus sama-sama, jangan hanya perempuan saja. Kemudian memiliki ketaatan untuk patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan di lingkungan sekolah, ya. Berarti itu mah sudah jelas, ya, mentaati peraturan. Ini. Nah, yang ini di lingkungan masyarakat, ya, ikut serta dalam kegiatan ronda malam demi menjaga keamanan tempat tinggal agar terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Ronda, ya, karena seringkali kita selalu ada pencurian. Kemudian melestarikan nilai-nilai tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini peta Indonesia. Nanti untuk lebih ininya nanti ada di LKPD, ya. Sekarang silahkan kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Silahkan kelompoknya gimana kalian, bukan ibu yang menentukan. Silahkan. Kelompok 1 tempatnya mau di mana? Di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4-nya mana? Berarti kelompok 4 agak mundur ke belakang tempat duduknya. Kelompok 1 laki-laki yang masuk ke kelompok 1 silakan bergabung di sini. Bergabung, mejanya disatuin. Dibentuk menjadi kelompok. Cok. Kita barudak karena yang di luar. Cok, satuin. Kelompok 2 di sini, 3 di sini, kelompok 4 agak belakang di sini. Kelompok 4 sini. Agak belakang di sini. Biar antar kelompok itu kelihatan. Di kelompok 4 bantuin. Kelompok 2 nomor yang tadi tuh. Kelompok 4 mana? Sini, gabung di sini. Ini kelompok. Oh. Kelompok 2 di sini. Antar kelompok ada ini ya, supaya kelihatan tidak menyatu. Neng mejana di itu kan.
Oke, 1, 2, 3 ya, Om. 4. Oke. Bikin tempat duduknya yang enak, yang nyaman. Nah, sekarang ini LKPD. Kelompok kelompok 1. Kelompok 2. Nih, kelompok 4 LKPD-nya. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ ada teka-teki silang kan? Oke. Nah, silahkan kalian coba lihat yang bacalah pertanyaan di bawah ini untuk mengisi teka-teki silang di atas. Nah, untuk yang mendatar, ada yang mendatar, ada yang kalian sudah bisa kan mengisi teka-teki silang, TTS? Oh ya. Silahkan dibaca. Ya, di sini untuk mendatar. Negara yang berbatasan dengan Indonesia di Kepulauan Kalimantan. Apa? Coba masukkan. Kemudian menurunnya. Ya, ini. Kemudian nanti di lembar di LKPD kedua, coba dilihat, ada LKPD kedua. LKPD kedua. Ini yang nah ini. LKPD kedua ada. Ini. Nanti kalian menyimpulkan dari apa yang kalian diskusikan. Kemudian hasilnya dimasukkan di halaman yang terakhir. Ada hasil diskusi. Coba dibuka halaman terakhir. Halaman diskusi ada nggak? Ada. Nah, kalian tuangkan di situ. Setelah itu hasilnya nanti presentasikan ke depan masing-masing kelompok perwakilannya, satu orang saja ya. Nah, setelah nanti dipresentasikan hasilnya, nah nanti kalian saling menanggapi. Ya, menanggapi terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kelompok kalian. Teman kelompok yang lain ya. Misalnya kelompok 1 presentasi dikomentari oleh kelompok 2 atau kelompok 2 presentasi dikomentari oleh kelompok 4. Sebaliknya seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham bagaimana mengisi LKPD? Tidak. Dicoba dari sekarang. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Dibaca dulu ya, dari mulai kegiatan satunya, dibaca dulu. Kemudian dilihat teka-teki silang. Nah, terus pertanyaan-pertanyaannya dibaca. Kemudian jawabannya dimasukkan ke kolom teka-teki silang. Mendatar, menurun. Silahkan dibaca dulu ininya ya.
Nah, baca ini referensi untuk mengisi teka-teki ini. Ini kan pertanyaan, baca dulu di awalnya. Dibaca dulu halaman awalnya, referensi awalnya. Nah, itu. Ini kan bahan untuk pertanyaan ini. Mana yang itu kamu masukin pertanyaannya. Tinggal masukkan. Nah, ininya dibaca dulu sudah. Nah. Bantu, silakan kerja sama. Nah, silakan dahulukan pertanyaan yang gampang dulu, ya. Kemudian dibantu ini teman kelompoknya dalam pengisian. Oh. Barudak garaneng wae di luar ya. Berarti sudah paham ya bagaimana cara memasukkan jawaban di teka-teki silang ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 itu siapa aja? Siapa? Ujang Sodikin, terus Andriana, Nandi, terus Wina, Pina, sama Andita.
Nanti untuk mempresentasikan masing-masing kelompok, sekalian mulai dari teka-teki silang sama yang hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan hari ini ya, yang di belakang itu.
Nah, saya baca untuk refleksi. Itu untuk refleksi gunanya kamu jawab itu ya. Udah ada jawabannya. Ya ini tinggal menurun. Mana ini kelompok berapa? Ya. Lihat. Sudah? Ya. Ini nanti refleksi pembelajaran. Maritim. Ya. Setat, toleransi Malaysia, Selat de facto, Pasifik, Samudra, Lezur, Australia, Laut teritorial, astronomia. Mana kelompok 1? Lihat TTS-nya. Selatan, Desert, teritorial, Australia. Kelompok berapa ini? Nah, lihat ini. Ya. Kayaknya sudah biasa ya mengerjakan teka-teki ya. Jadi nggak begitu ini ya. Kalau dulu pada zaman belum ada gadget ya memang kita zamannya ibu tuh ya kita ada buku teka-teki silang. Jadi kita ngisi sama sambil mengasah pengetahuan itu di buku teka-teki silang. Kalau sudah beres yang teka-teki silang, dilanjut di yang lembar diskusinya. Lanjutkan ke situ. Biar nanti presentasinya itu sekalian, ya. Sudah itu yang yang lembar mengisi apa sih itu yang itu belakangnya menyimpulkan materi pembelajaran. Oke, kalau sudah sekarang siapa dulu yang akan tampil untuk mempresentasikan hasil dari teka-teki silangnya ke depan? Perwakilan aja ya, satu kelompok, satu orang. Silakan kelompok 4 dulu.
Siapa yang akan mewakili? Ya, silakan. Wina. Ya, seperti biasa, perkenalkan. Lihat ke sana. Perkenalkan diri, kemudian perwakilan dari kelompok. Ya, dibacakan nanti pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan, berarti apa itu mendatar dulu? Mendatar ya? Satu, negara yang berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Malaysia. Ya, terus Tiga, wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut. coba perhatikan. Ini kelompok ini nanti bisa saling menanggapi. Laut teritorial. 5. Salah satu samudra yang mengapit Indonesia. Pasifik. 9. Suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan kapal keluar 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. JEE. 10. Pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak faktanya negara itu berdiri yang memenuhi unsur mutlak negara, adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. De facto. De facto. 11. Pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan juridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. De jure. 12. Sikap untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kehidupan. Toleransi. 13. 70% wilayah Indonesia adalah perairan sehingga Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Menurun. 2. Perairan laut yang terbentang di antara pulau-pulau atau daratan. Selat. 4. Benua yang mengapit negara Indonesia. Australia. 6. Batas negara Indonesia sebelah timur. Papua Nugini. 7. Salah satu samudra yang mengapit Indonesia. Samudra. Letak garis bibir dan bintang. Dengerin ya, dengerin. Itu pirangkan. Terus. Wilayah Indonesia Kelompok 4. Indonesia dan laut itu yang secara langsung berbatasan dengan negara Australia. Selatan. 15. Istilah negara dalam bahasa Belanda atau Jerman. Setang. Kesimpulan dari diskusi kami, kelompok 4, jawaban. Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan itu mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini.
Kesadaran akan arti penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki makna bagi pelaksanaan ekonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap etnosentrisme yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Itulah presentasi dari kelompok 4. Oke, terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 4. Bagaimana kelompok 1 presentasi dari kelompok 4 tadi? Tanggapi. Gimana kelompok 1? Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan yang mau presentasinya. Oke, perkenalkan nama sama perwakilan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusifa dari kelompok 2. Negara yang berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan adalah Malaysia. Wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut adalah Laut Teritorial. Salah satu samudra yang mengapi Indonesia adalah Pasifik, suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas luas 200 mil laut. Dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur adalah G. Pengakuan suatu negara terhadap negara lain adanya wilayah dan pemerintahan berdaulat. De facto. Sikap untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kehidupan adalah toleransi. 7% wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. 2. Perairan laut yang terbentang di antara pulau-pulau atau daratan. Selat. Semua yang mengapit benua yang mengapit negara Indonesia. Nomor berapa? Jawabannya? Australia. Batas negara Indonesia sebelah timur. Papua Nugini. Salah satu samudra yang mengapit Indonesia. Pasifik. Letak garis bujur dan bintang. Astronomia. Wilayah Indonesia berupa laut Indonesia dan laut Arafura yang secara langsung membatasi dengan negara. Selatan.
Nomor 5. Istilah negara dalam bahasa Belanda provinsi adalah Taat. Oke. Silakan untuk yang LKPD keduanya. hasil diskusi kelompok ya. Ruang lingkup negara kesatuan ada tiga. Satu, wilayah dataran. Dua, wilayah perairan. Tiga, wilayah udara. Indonesia sebagai negara kesatuan pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Kelompok 4 siap-siap menanggapi. 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara Kelompok 4. berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kelompok 4 nanti siap menanggapi kelompok 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan dalam perjalanan ke sejarahnya. Bentuk negara yang berlaku di Indonesia mengalami bentuk negara keseluruhan dan bentuk negara atau federasi seiring dengan perkembangan undang-undang dasar Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silahkan untuk menanggapi presentasi kelompok 1. Oh iya. Sesuai dengan materi tidak? Jawabannya gimana? Jawaban teka-teki silangnya. Sesuai nggak antara pertanyaan dengan jawaban? Sesuai. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau maju ke depan? Pina. Silakan Pina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, negara yang berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Malaysia. Tiga, wilayah laut yang diukur mulai dari garis pantai Kepulauan Indonesia sampai dengan dua mil laut yang ditarik pada waktu Laut teritorial. Salah satu samudra yang mengapit Indonesia. Suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 2.000 mil laut dari garis pantai pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak faktanya negara itu sendiri yang memenuhi untuk mutlak negara adanya wilayah rakyat dan pemerintah yang berdaulat. De facto. Ya, de facto. Pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. De jure. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kehidupan. Toleransi. 70% wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Perairan laut yang terbentang di antara pulau-pulau atau daratan.
Surat 4. Benua yang mengapit negara Indonesia. Australia. 6. Batas negara Indonesia sebelah timur. Papua Nugini. Wilayah Indonesia berdua yang secara langsung berbatasan dengan negara Australia. Selatan. Istilah negara dalam bahasa Selatan. Karena negara dan unsur negara, 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3. Pemerintahan yang berdaulat. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang menetapkan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan negara adalah salah satu unsur yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sudah yang hasil diskusi tadinya udah belum? Yang hasil diskusi udah? Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 1. Sekarang kelompok sebentar. Ini kelompok 3. Tadi kelompok 2, silakan tanggapi hasil tadi presenting dari kelompok 3. Bagaimana menurut kelompok 3? Bagus, mudah untuk kami pahami. Oke, bagus dan mudah untuk dipahami. Oke, untuk terakhir kelompok terakhir yaitu kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkawi. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Negara yang berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan yaitu Malaysia. Nomor 3. Wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut, yaitu laut teritorial. Nomor 5. Salah satu samudra yang mengampit Indonesia yaitu Samudra Pasifik. Nomor 9. Suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur, yaitu G. 10. Pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak faktanya negara itu berdiri yang memenuhi unsur mutlak negara, adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, yaitu pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. Kemudian Yaitu de jure.
12. Sikap untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kehidupan, yaitu toleransi. 13. 70% wilayah negara Indonesia adalah perairan, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Nomor 2, perairan laut yang berenang di antara pulau-pulau atau daratan, yaitu selat. 4, benua yang mengampit negara Indonesia, yaitu Australia. 6, batas negara Indonesia sebelah timur, Papua Nugini. 7, salah satu samudra yang mengampit Indonesia, Samudra. 8, letak garis bujur dan lintang, yaitu astronomia. 14, wilayah Indonesia berupa laut Indonesia dan laut Arab Kubu yang secara langsung berbatasan dengan negara Australia, yaitu selatan. 15, istilah negara dalam bahasa Belanda atau Jerman, yaitu staat. Kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan, yaitu seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini. Kesadaran akan penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki manfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan yang belum menanggapi tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan tanggapi kelompok 1. Mudah dimengerti. Jadi menurut kelompok 3, sesuai tidak antara pertanyaan dengan jawaban yang dituangkan ke dalam teka-teki silang menurun dan mendatarnya? Sesuai. Oke. Tadinya kita ice breaking pakai di layar ini ya, tapi dikarenakan mati lampu, jadi kita sedikit trouble. Jadi nanti kita di HP di laptop aja. Tolong Jessica untuk kelompok 1 tolong simpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Simpulkan dari materi ini. Coba.
Kesimpulan pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena kita bisa mengetahui daerah dalam kerangka Indonesia Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Bisa mengetahui Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. tadi apa saja di dalamnya materi-materinya. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terus Tentang aspek hukum, aspek Historis, historis, ya. aspek sosiologis, Ya. aspek kultural, aspek politis, aspek spiritual. oke. Sekarang coba kalian semua berdiri. Madep ke sini. Bisa kelihatan nggak ini di sini? Layar laptop di sini. Kalau nggak mati lampu, kita pakainya di layar ya. Biar tidak ini ya, karena sekarang sudah mulai masuk jam rawan, kita coba ice breaking dulu. Senam penguin, ada yang sudah bisa? Awas, ini jangan kena kursi nanti, soalnya ada yang muter-muter gitu. Coba posisinya agak di ini dulu. Kelihatan tidak? 1, 2, 3, 4. Kurang kelihatan ya? Gini yang kelihatan aja. Apa? Ayo, biar gerak badannya. Si Rega kayaknya suka banget. Kayak penguin. Coba sekali lagi. Soalnya sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Nanti dulu.
Salah. Suaranya udah segini nih. Ayo semua. Apa enggak? Mutar penguin. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, gimana setelah ice breaking tadi? Capek? Rega? Kamu kayak seru. Yang lain gimana? Seru. Jadi semangat lagi? Oke. Oke. Nanti apa sih? Itu nanti untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu ke sini. Nama kelompoknya sudah ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, sudah. Ibu masukkan dulu ke buku nilai.
Ya. Neng ini ke bawah. Bawah. Oke. Hari ini kita sudah sampai tahap selesai ya pembelajaran dan Ibu mau mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran. Cukup baik, cuman yang harus ditingkatkan lagi yaitu keaktifan, ya, keaktifan dari kalian. Kemudian pada saat diskusi kelompok, jadi kerja timnya itu lebih di ini lagi ya, lebih di apa? Diperkuat lagi, jangan hanya 1-2 orang saja, semua kelompok itu harus bekerja sama lah. Jadi kerjasamanya ditingkatkan lagi. Nah, kemudian tapi tadi setelah Ibu cek ya hasil jawaban dari pertanyaan yang di LKPD itu sudah betul, berarti kalian memahami ya antara apa yang menjadi pertanyaan itu kalian bisa menjawab gitu ya, dari keseluruhan kalian sudah betul menjawab. Kemudian saya ingin menanya, menurut kalian bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Rega? Seru. Oke. Afga? Seru juga. Selain yang seru ada lagi nggak pembelajaran hari ini, Cung? Ya, sangat menyenangkan. Oke, luar biasa. Ada lagi nggak? Seru, sangat menyenangkan. Terus, ada lagi nggak? Happy nggak hari ini? Oke. Kemudian, apa yang dapat kamu simpulkan, kalian simpulkan dari materi yang telah dipelajari hari ini? Cung. Oke, Pina. Pina apa Wina? Ini saya suka ketukar. Itu Wina, ini Pina ya. Oke, Pina, silakan Pina.
Oke. Kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Sibun, kabar ya? Sibun, kabar? Mengenai batas-batas wilayah negara di Indonesia. Mengenai batas-batas wilayah negara di Indonesia. Oke, berarti nanti kita lebih nanti kita akan bahas lagi di pertemuan nanti minggu depan ya. Oke. Bagus. Apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Yang paling disukai? Ya, siapa? Cung. Oke, Wina. Oke. Bagus. Bagaimana kesan belajar hari ini? Bagaimana hari ini kesan belajarnya? Belajar hari ini gimana? Rega? Belajar hari ini gimana? Perasaan kamu belajar hari ini gimana? Senang. Ada lagi selain senang? Ceria. Terus apa lagi? Ada lagi? Senang, ceria, happy tadi, terus menyenangkan. Ya. Oke. Nah, untuk pekerjaan di rumah, silahkan kalian kerjakan nanti halaman 131. Sebentar. 150. Ya, PR ya. Kalian kerjakan dan nanti hasilnya akan Ibu periksa pada saat pertemuan minggu depan. Nah, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Cukup hari ini? Oke. Silakan tempat duduknya kembali ke semula. Sebelum kita pulang, silakan sampahnya diambil dulu, buang ke tempat sampah. Yang di bawah juga plastik-plastik silakan.
Nah itu plastik bekas roti tuh ada. Wah. Ya sudah. Kalau sudah, bukunya dikumpulkan dulu di depan. Oke. Dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah ini simpan lagi dirapikan. Ya, sudah? Yang rapi dulu ini kursinya dirapikan dari depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk berdoa, kita sama-sama berdoanya, kemudian dipimpin oleh satu orang. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan Jessica pimpin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Allahul Adzim. Nanti akan Ibu pilih mana yang paling rapi. Yang ini. Neng bukunya simpen. Yang ini. Salam. Ya, terakhir yang ini.